Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini ada titipan pertanyaan. Sebetulnya ini ada obrolan tadi siang dengan sahabat saya, dengan Ki Haji Adam Juhri. Jadi beliau mengatakan begini, bahwa untuk zakat fitrah yang berupa makanan pokok itu bisa dikiaskan dan bisa diganti dengan uang. Lalu mengapa untuk akikah yang sunnah katanya tidak bisa dikiaskan, bahkan tidak bisa untuk ditukarkan dengan uang. Ini menarik sebetulnya pembahasan. Bahkan ini sebetulnya harus dibahas dalam masail para kiai yang lebih kompeten untuk membahas. Apabila zakat fitrah yang wajib bisa ditukarkan dengan uang, diganti dengan uang. Sedangkan yang sunnah, kenapa tidak bisa? Jadi pada kesempatan ini saya ingin mematik saja agar nanti para kiai yang lebih kompeten ya bisa memberikan jawaban. Hanya untuk sementara ingin saya terangkan pertama begini. Dalam pemahaman saya, baik wajib dan sunnah tidak ada bedanya. Selama bisa mendatangkan kemaslahatan. Bagaimana dalam kaidah usul fikih dikatakan salah satunya tidak ujila maslahatu fas sama Allah. Di mana bisa terciptanya sebuah kemaslahatan, maka syariat Allah berlakulah di sini. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam ini diciptakan untuk menciptakan, mewujudkan kemaslahatan. Bukan hanya di sebuah tempat, tapi rahmatan lil alamin. Apabila sekarang zakat fitrah yang sifatnya wajib bisa diuangkan, karena nilai uang ini bisa memberikan nilai, ada nilai plus, nilai tambah, ada added value untuk orang yang menerimanya, untuk para muzaki. Dan saya rasa juga begitu pula dengan ekah. Apabila ekah diuangkan dan dibagikan uangnya pada fakir miskin, pada tetangga, ya wabil khusus jelas fakir miskin. Ini akan mendatangkan juga sama added value yang lebih baik. Sudah barang tentu orang akan lebih senang dia mendapatkan uang tunai dibandingkan yang mendapatkan satu mangkok sekarang daging dan sup daging ekah tersebut. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi tidak ada salahnya apabila seseorang yang ingin melakukan ekah kemudian diuangkan ekahnya ini dengan niat yang jelas lebih baik untuk menciptakan kemaslahatan, untuk memberikan kebahagiaan kepada sekarang fakir-fakir. Dan apabila ada orang yang menanyakan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya belum pernah melakukan, betul. Karena kita pahami bahwa tidak semua yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat ini masuk dalam kategori bid'ah. Belum tentu. Karena boleh saja ini masuk dalam ikhtilaful ula, dalam perselisihan yang utama. Dan sudah barang tentu para ahli fatwa, para mujtahid yang lebih berhak untuk menyampaikannya. Hanya juga kita perlu diingat bahwa dalam salah satu hadis sahih, bahkan bisa saja hadis ini mencapai derajat masyhur bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan seperti ini. Ma halallah fi kitabi fa halal wa ma harama fa haram. Wa ma sa'ata fa rahmatu minhu lakum faqbalu wa fala tawsu'an. Summa talahli ayat wa makan rabbuka nasiyan. Yang artinya apa-apa yang dihalalkan dalam kitabnya maka dia halal. Dan apa-apa yang diharamkan dalam kitabnya maka dia haram. Dan apa-apa yang dibiarkan dalam kitabnya artinya tidak ada hukum. Tidak ada halal, tidak haram. Rasul menegaskan jelas wa huwa rahmatu minhu lakum, maka dia menjadi rahmat untuk kalian semua. Maka kalian tidak perlu mencari-cari dalil tentangnya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW membawa salah satu ayat wa makana rabbuka nasiyan, dan sungguh Allah tidak pernah lupa. Para mujtahid, para ulama sepakat tentang hadis ini bahwa ini adalah wilayah istihadiyah, di mana Al-Quran dan di mana sekarang hadis Nabi tidak menyatakan sebuah hukum, apakah halal, apakah haram, wajib, makruh, mubah, dan sebagainya. Maka di sini peran ulama untuk beristihad. Dan di mana para ulama yang jelas adalah para mujtahid beristihad, kalau benar 2 pahalanya, dan kalau salah 1 pahalanya. Inilah sebetulnya wilayah istihad yang begitu fleksibel dalam Islam. Sehingga tidak aneh apabila sekarang para mujtahid yang satu mengharamkan, yang satu menghalalkan, tetapi semua para ulama, para mujtahid tetap mereka bisa mampu menjaga kerukunan, akur, menjaga persatuan dan kesatuan. Ini yang menarik sebetulnya, dan kita perlu juga berbesar hati bahwa memang hukum-hukum dalam Islam ini begitu banyak menjadi sebuah pilihan.
Dan juga mungkin kita harus mendewasakan diri bahwa yang namanya fatwa itu bukan sesuatu yang memang sakralisasi. Fatwa itu bukan sesuatu yang harus didewakan sehingga dia ini sifatnya suci, maksum, sehingga apabila orang sekarang yang melanggar dia berdosa. Tidak. Fatwa itu tidak seperti itu. Sekali lagi, fatwa itu adalah buah dari ijtihad. Kalau betul dua pahalanya dan kalau salah dan sudah barang tentu yang berhak melakukan produk untuk beristihad adalah para mujtahid. Dan kalau tidak ada berarti para ahli fatwa. Oleh karena itu, dari awal tadi saya katakan bahwa ini harus dilempar dalam sebuah forum bahsu masail. Apakah diperbolehkan atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Kalau iya, inilah dalilnya. Jadi kita akan menambah sebuah wacana baru tentang zakat. Jadi jangan terlalu dikerangkeng dengan pemikiran sekarang pemikiran ijtihad yang sudah ratusan tahun yang lalu, karena kita tahu bahwa ada kalanya ijtihad yang berlaku ratusan tahun itu sudah tidak berlaku lagi pada saat ini. Dan oleh karena itu ijtihad adalah sebuah pohon produk fikih yang memang harus terus hidup dalam setiap zaman. Sehingga syariat Islam bisa hidup dikarenakan adanya produk-produk yang disebut dengan ijtihadiyah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kedepannya nanti jawaban dari para kiai dalam masail tentang boleh atau tidaknya sekarang ekah ini diuangkan, ini akan menjadi sebuah tambahan hukum baru bagi kita semua. Kemudian yang lainnya juga yang mungkin ingin saya sampaikan, bahwa tentang zakat fitrah ini, kan kalau kita lihat dalam hadis, Nabi Muhammad mencontohkan 3, yaitu bahan pokok di sini adalah kurma, anggur, dan gandum. Lalu mengapa Nabi Muhammad SAW mencontohkan 3 makanan pokok ini? Ternyata Nabi Muhammad menggandengkan antara gandum, kurma, dan anggur ini harganya hampir sama. Dan yang cukup menarik ketika datang ke Indonesia, gandum ini dikiaskanlah oleh para ulama kita menjadi beras. Karena sama-sama makanan pokok. Kalau sama-sama makanan pokok, artinya jagung juga boleh kalau begitu. Sagu juga boleh sebetulnya. Tapi apakah sekarang harga jagung dan harga sagu per kilonya sama dengan beras? Atau bahkan sekarang 1 kilo beras sama dengan gandum? Ternyata tidak. Kalau kita akan kembali kepada nas, seharusnya harga beras ini adalah sama, namanya kias, dikiaskan dengan harga gandum. Karena kita tahu bahwa anggaplah sekarang beras paling mahal 12.000 sampai 15.000, sedangkan gandum itu antara 30.000. Jadi kalaupun mau dikiaskan, jauh lebih baik, dia lebih elok, lebih elegan, dan lebih aman. Harusnya zakat fitrah itu menghitung dengan harga gandum, bukan dengan harga beras. Jadi lebih pas lah kalau sekarang harga beras zakat fitrah itu jangan dengan 12.000 tapi 30.000. Gitu. Kalau kita bicara cupak, kita tahu ada 2 cupak, ada 2 mud, ada mud Hijaz, ada mud Baghdad, dan Baghdad lebih besar dan yang kita ketahui. Jadi untuk orang-orang yang diberikan sekarang rezeki lebih dari Allah, ya sudah selayaknya tidak ikutlah sekarang kepada cupakan yang lebih sedikit atau dengan sengaja mengambil beras yang 12.000, yang 15.000 lebih berapa, padahal mereka bisa mengeluarkan uangnya untuk membeli, menyamakan, mengkiaskan dengan gandum yang 30.000. Ini jauh lebih elegan. Karena dalam salah satu ayat dalam Al-Baqarah Allah menyatakan, lan tabil hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah disebut dengan sebuah kebajikan sehingga engkau menafkahkan apa yang paling engkau cintai. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan, afdhu amali ahmazuha, bahwa amal yang paling utama, yang paling afdhu ada yang paling berat. Jelas lebih berat gandum harganya daripada beras. Jadi ini sebuah petunjuk, sebuah clue dari kanjeng Nabi Muhammad. Dan kalau kita melihat dalam ayat Al-Quran tadi, tidaklah disebut sebuah kebaikan sehingga seorang menafkahkan apa yang paling dicintainya. Jadi kita ini sudah bicara masalah masalah kecintaan. Sudah barang tentu untuk orang-orang yang berada, saya pikir untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan harga gandum ini sebetulnya tidak berat lah. Dan kalau untuk orang-orang sekarang yang memang belum waktunya, ya namanya muzaki. Jadi kalaupun sekarang tidak menghitung beras 12.000, karena mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah dari kita sebetulnya. Jadi sekali lagi juga ini mau dipertimbangkan, wabil khusus untuk para kiai-kiai di MUI, kenapa harus menggunakan sekarang hitungannya beras, kenapa tidak gandum saja sekalian, kan gitu, itu kan lebih afdol sebetulnya. Dan ini sudah bertahun-tahun gitu. Padahal kalau kita lihat teks hadis itu tidak menyatakan di sana ada beras, nggak ada. Di sana adalah gandum, kurma, dan anggur. Dan kita tahu bahwa harga kurma itu kurang lebih kan kilonya sekitar 40.000, 50.000. Kalau sekilonya kurang lebih sudah 80.000. Jauh lebih tinggi dibandingkan sekarang harga gandum. Tapi kanjeng Nabi Muhammad menggabungkan ketiganya.
antara kurma, gandum, dengan anggur. Ini adalah salah satu pertimbangan untuk mengkiaskan. Kalau sekarang kita rata-ratakan harganya, ini sudah barang tentu. Di antara 3 kebutuhan pokok yang terdapat dalam nas hadis ini pasti di angka 50.000 per kilonya. Jadi sekali lagi, dengan kondisi COVID seperti ini, sudah barang tentu banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk melaksanakan sarana zakat fitrah, dan juga kita butuh sekarang solusi inovasi baru dalam hukum sehingga mereka pun bisa mendapatkan zakat ini lebih proporsional lagi. Dan juga bagi saudara-saudara kita yang memang diberikan rezeki lebih, agar mau meningkatkan zakat fitrahnya bukan dengan menghitung dengan angka beras, minimal dengan angka gandum, yaitu Rp30.000 sekian. Jadi kalau kita hitung sekarang 2,5 kilo yang kurang lebih sekitar 75.000. Itu pendapat saya pribadi saja, berdasarkan teks hadis yang kita ambil dari beberapa kitab dari para mujtahid. Dan untuk sementara tentang zakat ini kita sampaikan, mudah-mudahan juga jadi bahan pertimbangan untuk digodok lagi agar lebih tambah matang, jangan terlalu sekarang mengesempitkan perkara-perkara yang memang harus sudah berkembang. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya untuk semua. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.